Belum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Jadi biasanya kalau surat-surat Makkiyah itu pembicaraan di dalamnya itu adalah tentang teologi atau isbatul wahdaniyatillah, penetapan keesaan Allah, ya, tentang tauhid lah, tentang tauhid. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu kebanyakan di surat-surat Makkiyah, karena kisah-kisahnya termasuk untuk mengokohkan tauhid. Nah, kemudian yang kedua, isinya surat Makkiyah itu adalah isbatur risalah, menetapkan atau mengokohkan risalahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa risalah yang beliau bawa itu benar, yang beliau bawa itu adalah bukan buatan beliau tetapi ciptaan Allah. Kemudian beliau adalah menjadi utusan Allah resmi, bukan abal-abal. Jadi resmi beliau adalah utusan Allah. Buktinya banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu surat Makkiyah itu berisi tentang keyakinan atau isbatu yaumil ba'as atau isbatul ba'as, pengokohan tentang adanya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, itu biasanya diceritakan dalam surat-surat Makkiyah. Nah, mitra persada, surat Ar-Ra'd ini surat Makkiyah, ayatnya salasun au arba' au khamsun au situn wa arba'un. Jadi ada 46, ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 44, ada juga 43. Karena perbedaan jumlah ini memang niscaya, jadi mungkin terjadi. Karena mushaf yang ada yang jumlahnya 5 pada zaman Sayyidina Utsman itu jumlah ayatnya antara mushaf di Basrah dengan Kufah atau dengan Madinah atau dengan Damaskus atau dengan Makkah itu ada yang berbeda. Nah, ini tidak masalah bagi kita karena semuanya adalah ayat Al-Quran, hanya saja berbeda dalam menghitungnya. Ada yang mengatakan Bismillah termasuk ayat, ada yang mengatakan tidak. Nah, ini menimbulkan perbedaan jumlah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudanani bimuradihi kelawan karepe utawa kersane alif lam mim ra bidzalika kelawan mengkono, bimuradihi kelawan karepe ayat, bidzalika kelawan mengkono alif lam mim ra. Jadi setiap huruf yang ada di dalam awal surat, kurang lebih ada surat yang diawali dengan huruf hijaiyah ini kurang lebih ada 28 suratnya. Ini tidak ada yang mengetahui maksudnya itu apa gitu. Alif lam mim, yasin, nun, shad, kaf, ya, ain, shad. Apa itu maksudnya? Ulama yang baru-baru ini saja itu memberikan penjelasan berdasarkan bahasa Arab, yaitu misalnya nida ya gitu ya, atau ala itu eling-eling, ya itu hai, itu biasanya untuk menarik mukhatab supaya dia tertegun atau terpusat perhatiannya pada apa yang mau dibicarakan gitu. Ala gitu, orang langsung mulai dan memperhatikan gitu. Nah, ini diantara maksudnya. Juga ada lagi yang menjelaskan bahwa huruf hijaiyah di awal surat seperti ini maksudnya adalah ketahuilah
bahwa Al-Quran yang panjang itu, ayatnya ada 6.000 lebih ayat itu tersusun dari huruf-huruf seperti alif lam mim ro, tersusun dari huruf hijaiyah seperti itu, disambung gitu. Nah, kemudian ditantang orang Arab itu, hei orang Arab, kalian setiap hari berbahasa Arab, bisa menulis Arab, bahkan bisa mengarang syair-syair berbahasa Arab, silahkan membuat seperti Al-Quran ini gitu. Jadi karena apa? Al-Quran itu tersusun dari huruf hijaiyah. Kalian mestinya bisa membuat tandingan Al-Quran karena kalian berbahasa Arab, biasa menulis Arab, bahkan menghafal syair-syair gitu. Nah, tantangan inilah sampai hari ini tidak ada yang bisa. Bahkan sudah disumpah oleh Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dzahira. Katakan Muhammad, sungguh seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat Al-Quran seperti Al-Quran, tidak akan mampu. Sudah disumpah begitu ya, tidak akan terjadi. Ya ada yang coba-coba itu, Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha bin Khuwailid, Sajjah, siapa itu, ya kalimat-kalimatnya ya biasa, istilahnya ya setelah dibaca orang tidak pengen baca lagi. Tapi kalau Al-Quran kita baca hari ini, besok kita baca, tetap saja hati kita itu tambah senang. Nah, ini berarti bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka utawi ay hadhil ayatu, utawi ikilah piro-piro ayat iku ayatul kitabi, piro-piro ayate kitab Al-Quran, tegese ayat Al-Quran. Jadi kok tidak memakai hadza utawi hadhihi lah. Hadhihi kalau ayat berarti hadhihi, kok tidak memakai hadhihi, kok dia memakai tilka. Nah ini ada maksudnya, zalikal kitabu gitu. Kok tidak hadzal kitabu? Karena isim isyarah yang menunjukkan jarak yang jauh ya, tilka itu, atau zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas, itu untuk menunjukkan keagungan. Jadi kalau ini kitab Al-Quran ya itu biasa, tapi kalau itu adalah kitab Al-Quran, jadi maksudnya menunjukkan kepada keagungan, kebesaran Al-Quran. Memang Al-Quran ini besar sekali. Satu ayat di surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan bukti-bukti kebesarannya, kekuasaannya. Berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu namanya Isra kan? Itu kan jaraknya 1.500 kilometeran. Jadi Banyuwangi Jakarta masih kurang jauh. Itu hanya ditempuh karena siapa itu, Albert Einstein itu menghitung kecepatan cahaya itu ada 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Kalau manusia dibawa oleh buruk disertai malaikat Jibril, ya bisa saja secepat melebihi kecepatan cahaya. Maka hanya ditempuh kurang lebih 0,005 detik atau 1/200 detik. Jadi hanya 1/200 detik itu sudah nyampe dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Oleh karena itu ya Allah Maha Kuasa, bisa saja manusia-manusia yang terkena kekasih Gusti Allah, orang yang punya karomah itu kan
ya bisa dibikin oleh Allah, dia bisa bikin ini, bikin begitu gitu. Jadi tidak tahu terbangnya, tahu-tahu sudah pindah tempat. Tidak pas tidak punya uang, bisa ada uang gitu. Kurang berapa menit dia harus ada di masjid sini, padahal jaraknya masih jauh. Dia bisa itu. Ini karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu maha besar. Karena asro, ada yang memperjalankan yaitu Allah, maka ya cepat. Semalam itu sudah bolak-balik dunia, langit ke dunia ini. Iku ayatul kitab wal idhofatu bimakna min, ayat-ayat dari Al-Quran. Waladzi lan utawi kang unzilah kang den turunaken ilaika marang sira Muhammad mir rabbika saking pangeran sira ayat Quran. Wal Qur'anu tegese Quran iku al-haqqu, barang bener. Jadi Allah sendiri sudah menyatakan Al-Quran ini adalah barang benar. Kalau ada orang yang meragukan, bukan main. Allah saja mengatakan ini benar dalam tulisannya, benar dalam pembuktiannya. Itu benar sekali. Jadi disebut apa, khalaqal insana min alaq. Alaq itu sesuatu yang menempel, yang melekat. Itu diteliti oleh Maurice Bucin, seorang dokter bedah dari Perancis. Ya memang betul, manusia itu asalnya ya yang menempel di dinding rahim, menempel. Kalau nggak menempel itu terjadi keguguran. Jadi ini bukti bahwa Al-Quran ini benar. Lalu siapa ahli-ahli yang sudah tahu begitu? Nggak ada. Allah sudah lebih tahu, maka menyebutkan begitu di Al-Quran. Kemudian diteliti oleh orang-orang sesudahnya. Oh iya, jadi bisa dibuktikan. Masih banyak ayat-ayat yang belum digali secara saintifik, secara ilmu sains, ilmu modern, ilmu teknologi modern. Walakin aktsaron nasi lan tetapine setuhune utai akeh menungso ahlu Makkah tegese sing dimaksudi penduduk Mekah iku la yu'minuna, ora iman sapa aktsaron nas bi annahu lan setuhune utai Al-Qur'an iku min indillahi ta'ala, saking ngarsane Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Jadi karena tidak beriman ya apa gitu ya, namanya orang tidak percaya ya, tidak percaya ya Allah. Makanya hidayah itu sangat mahal hidayah. Kemarin itu ada orang ya sudah umur 67 tahun kemudian masuk Islam. Jadi sepertinya berangkatnya dari angan-angan atau pemikiran atau istilahnya penelitian gitu ya, karena sudah usia begitu baru masuk Islam, merasa oh iya ya kok, karena teman-temannya akhirnya itu teman-teman orang Islam, dipercaya menjadi memperoleh jabatan tertentu sehingga dengan sadar masuk Islam. Masuk Islam itu dalam Islam kan ya menggugurkan dosa, kemudian bersih, kemudian kalau beramal, berbuat niatnya baik maka termasuk ibadah. Ya sebelumnya tidak termasuk ibadah karena nggak ada kuncinya kan harus ada iman dulu, harus masuk Islam ini. Allah ta Gusti Allah iku alladzi zat rafa'a kang ngunggahake utawa ngangkat sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit biwairi amadin kelawan tanpa tiang, tarawna weruh sapa sira kabeh ing as-samawat utawa
ha ing al-amda. Jadi kalian lihat sendiri, Allah itu menciptakan langit tanpa tiang. Tanpa tiang, seprono seperti tidak pernah retak. Tidak pernah retak. Itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia kan kadang kena gempa, akhirnya retak. Ya namanya ciptaan manusia. Apalagi yang bahannya yang asal-asalan. Maka ciptaan Allah paling sempurna. Tsummastawa nuli apa jenenge istiwa itu bersemendi atau apa namanya bertelekan alal arsy ing atase ars. Tapi ayat begini tidak boleh dimaknai Allah itu memiliki tempat, karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi kalian bersama orang, Allah ada. Kalian sedang sendirian di mana, Allah ada di situ. Jadi kalau kalian berdoa, Allah mendengarnya dimanapun dan kapanpun. Jadi suatu keajaiban, memang benar janjinya Allah. Siapa yang bersedekah akan diganti. Betul, itu betul. Jadi niatnya tulus begitu. Sebentar lagi dia mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bukti bahwa Allah itu ada. Wasakharalan ngerehaken sapa Allah zallala nundukaken sapa Allah asyamsa ing langit wal qamar ing srengenge wal qamara lan rembulan kulun utahe sekabehane minhuma saking asyamsa wal qamara iku yajri lumaku apa kulun fi fulkihi ing dalem cakrawalane kulun. Jadi masing-masing beredar atau berjalan melalui jalannya masing-masing. Jadi matahari mempunyai jalan, bulan mempunyai jalan. Kalau para ahli kan menggambar tidak pernah tabrakan. Kemudian suatu saat terjadi bukan barangnya yang benturan, tapi cahayanya atau sinarnya ini berbenturan. Ketika sinar matahari terhalang oleh bulan, maka bumi ini akan menjadi gelap. Kita lihat maka bulan itu seperti tinggal separuh keruak gitu ya. Ini karena pas lurus dengan sinar matahari. Tapi nanti sebentar lagi ya kelihatan lagi. Demikian juga kalau matahari, itu tadi gerhana matahari. Gerhana bulan ya begitu. Bulan malam waktunya menyinari bercahaya ke bumi ini terhalang oleh matahari, maka dia juga kelihatan keruak. Sebenarnya tidak keruak, tidak dimakan buto, tapi sebenarnya itu adalah salah satu bukti Allah itu kuasa. Allah itu maha kuasa. Maka dengan peristiwa itu seseorang harus ingat nanti hari kiamat itu pasti terjadi. Bumi ini akan rusak, itu akan terjadi. Fana, rusak. Matahari yang semula dari timur, itu matahari dari barat. Kemudian bintang-bintang bertabrakan, gunung-gunung terangkat berterbangan. Itu alam ini menjadi rusak karena hari kiamat. Maka keteraturan pada saat ini mendorong kita untuk ingat akan kebesaran Allah. Makanya kalau seorang kita ini sedang sholat khusuf atau kusuf ya, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu dianjurkan istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya.
atau juga di situ ditambahi doa-doa. Nah, ini memang supaya manusia itu ingat gitu loh kepada Allah. Kalau bisa ingat terus kepada Allah. Allah mempunyai kejadian-kejadian seperti itu, memberikan kejadian-kejadian supaya manusia ingat lagi. Nah, ketika manusia yang diperintah untuk sholat gitu, nah, sholat itu 5 kali hanya sehari. Dulunya 50 waktu harusnya, tapi diberi kemurahan jadi 5 kali. Harusnya membawa kita ingat akan kebesaran Allah. Allah lah yang menciptakan dan Allah yang akan mengembalikan kita. Allah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita kesehatan, bisa bernafas tanpa bayar, semuanya itu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak bisa. Saking banyaknya nikmat, kangelan lengitung. Kangenan itu. Ya, bagaimana organ di dalam tubuh kita ini bekerja sesuai dengan sistem yang Allah buat. Kalau sistemnya ada yang rusak karena minum khamr atau karena ketatap tembok, maka ya menjadi rusak. Jadi sistem ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jantung bekerja, hati bekerja, usus bekerja, mata bekerja, masing-masing mendapat tugas, maka terjadilah badan kita ini bisa digerakkan, badan kita ini bisa sehat. Kalau tidak imbang, ada panas, ada sakit. Nah, inilah Allah Maha Besar. Li ajalin musamma kanggo mangsa musamma kang den tentokaken yaumil qiyamati. Masing-masing diberi waktu sampai hari tertentu, yaitu sampai hari kiamat. Manusia itu masih diampuni kesalahan sampai menjelang ajal diambil oleh Allah. Nah, ini juga kemurahan dari Allah. Yudabbiru ngatur sapa Allah al-amra ing perkara, yufassilu mertelaaken, yubayinu tegese mertelaaken al-ayati ing pira-pira ayat, la'alakum supaya utawa sira kabeh bilika rabbikum kelawan tetemu marang pangeran sira kabeh bil ba'si ketika hari kebangkitan, tuqinuna yakin sapa sira kabeh. Jadi Allah itu menerangkan dalil-dalil atau bukti-bukti kekuasaannya. Bagaimana orang yang semula tidak kenal, jauh, tidak pernah kenal dari kecil, tahu-tahu ketemu kemudian saling mencintai. Itu kan karena kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak mungkin terjadi. Kemudian setelah menjadi suami istri, kenapa kok ya nggak bisa ya? Padahal kadang tukaran, kadang beda pendapat. Nah, karena Allah menjodohkan. Nah, semua itu adalah nikmat. Nah, Allah menjelaskan tentang keadaan seperti itu agar kalian itu percaya, yakin kepada hari kiamat. Karena apa? Semua yang terjadi, yang dilakukan manusia di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian dibalas. Kalau kebaikan maka dibalas surga, kalau keburukan disiksa dulu. Kalau orang yang beriman disiksa dulu, kemudian kalau sudah selesai diangkat masukkan surga untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu tidak bisa dibantah. Allah itu maha bijaksana betul. Apa sing dikarepne manusia yang sesuai dengan kehendak Allah akan terjadi, dimudahkan urusannya. Wa huwa utai Gusti Allah iku alladzi zat madda ai basato kang beber al ardo ing bumi. Bumi ini kan terhampar kan, padahal dalam penelitian bumi ini berputar.
bumi ini berputar pada dirinya dan berputar mengelilingi matahari. Jadi bumi ini sebenarnya goyang gitu. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan karena gunung lah bumi ini tidak bisa bergoyang, karena gunung itu sebagai pakunya, sebagai pencegah dari goncangan bumi. Wah, kalau kita goyang terus gimana bisa makan, piringnya getar-getar kan, bisa duduk bergoyang-goyang. Ini juga nikmat dari Allah. Wa ja'alan dadekake ay khalaqone tahake sapa Allah fiha ing dalam bumi rawasia ing pira-pira gunung jibalan, pira-pira gunung, wa anharolan pira-pira kali, wa min kulli samartilan. Jadi kali gunung itu berguna bagi manusia. Kalau manusia merusak lingkungan, ya akan terkena akibatnya. Harus diberi ruang. Wa min kulli samartilan, saking saben-saben woh-wohan ja'alan dadekake sapa Allah fiha ing dalam kulli samarat zaujaini ing rong judu isna ini loro min kulli nauin saking saben-saben werna, masing-masing diberi jodoh. Kucing laki-laki perempuan, ayam laki-laki perempuan, betina dan jantan. Kurma juga begitu, salak juga begitu. Jadi ada pasangannya. Manusia juga begitu. Yusi nutupi ayuti sapa Allah alaila ing wengi bidul mati kelawan petenge wengi kuwi mau annahara ing rino. Jadi terang atau padangnya awan itu siang itu ditutupi oleh gelapnya malam. Itu juga yang buat oleh Allah, yang buat Allah. Dengan pergantian siang dan malam itu hendaknya manusia juga berpikir, oh sapa ya sing dadekne 12 jam awan, 12 jam bengi, kok dengan teraturnya. Kita ini kadang kalau sudah capek diberi ngantuk oleh Allah sehingga bisa tidur, setelah tidur segar lagi. Siapa yang membuat begitu? Semuanya adalah Allah. Tidak ada yang kalau seperti itu, tidak ada itu yang menjadikan. Siapa kalau nggak ada? Pasti ada yang menjadikan seperti itu. Makanya Allah lah. Ya seperti jodoh tadinya tidak kenal, wes sing ayu oleh elek, sing elek oleh ayu. Siapa yang menjodohkan kok bisa berjodoh, bisa saling suka? Karena kekuasaan Allah. Nah ini kita diantarkan supaya semakin dekat kepadanya. Wa fil ardi lan ing inna fi dzalika setune ing dalam mengkono-mengkono al-mazkur kang den sebutaken mau la ayatin yakti utawi pira-pira ayat dalalatin pira-pira bukti dalil ala wahdaniyatihi ta'ala atas keesaan Allah. Sebab kalau Allah itu lebih dari satu, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Disebutkan di surat Al-Anbiya itu kalau di dalam bumi dan langit ada dua Tuhan atau beberapa Tuhan, niscaya rusak. Sing siji pengin srengenge kolor, siji pengin kok kidul, rusak. Makanya Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Allahu qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah satu. Li kaumin dadi bukti li kaumin kedue kaum ya tafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum. Mitra Persada, setiap ayat yang kita baca mudah-mudahan membawa memberi pelajaran pada kita, dan intinya adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya satu ayat. Mudah-mudahan hari ini kita bertambah wawasan kita, khususnya diri saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene nek cukur ngoten pundi?
Kula tangga kula mriku. Oh, tangga. Kulane nganu mriku kula.